Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kali ini Bang P akan melanjutkan tutorial sebelumnya tentang aplikasi administrasi desa. Kali ini akan membahas tentang cara membuat menu, terutama menu mencetak pada Excel lebih dari satu data, sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara Subida Papap yang komennya di aplikasi kartu identitas siswa. Pertanyaannya itu, kalau siswanya ratusan gimana? Nah, ini menjawab dari pertanyaan itu. Kemudian ada komentar lagi dari Suradal. Untuk membuat mencetak seluruh siswanya, apakah perintahnya? Nah, ini di tutorial kali ini akan dibahas. Untuk komentar yang menyebutkan bahwa lampirkan filenya agar bisa praktik langsung, nanti Bang P akan cantumkan filenya, akan lampirkan filenya di description box setelah aplikasi ini selesai. Begitu ya. Kita langsung saja ke materinya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya yang sebelumnya. Kita buka Excel. Ya. Sebelumnya Bang P sudah menyimpannya dari makro enable workbook di sini ya. Nanti kita bahas lagi. Pada tutorial sebelumnya, Bang P setelah sampai pada mencantumkan nomor yang akan dirujuk sebagai nomor data yang akan ditampilkan di sini. Kemudian ditambahkan dengan spin button. Kalau kita arahkan ke bawah ke 1, maka data di sini akan berubah ke data nomor 1. Begitu juga kalau kita naikkan 2, 3, karena datanya tidak ada, maka tulisan di sini adalah not available. Ya. Di sini sudah ditambahkan combo box. Jadi kalau diarahkan ke angka 1, itu dia akan tertera di sini Kimora. Kalau kita ijem, kita juga bisa klik ijem atau klik Kimora, maka data di sini akan berubah menjadi nomor 1. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ditambahkan juga di sel di sini, ini jumlah halaman, bukan halaman ya, data nomor 1, kemudian data terakhir yang akan kita print, kemudian berapa rangkap yang akan kita print. Kemudian ini namanya comment button, nanti ada di developer tab. Kemudian kita tambahkan lagi spin button di sini. Ini namanya spin button. Ini namanya combo box, sama dengan ini, sama halnya dengan yang di atas tadi contohnya. Ya, kalau ijem, kalau di sini Kimora. Kalau kita arahkan, kita ketikkan angka 1 atau kita arahkan ke Kimora, angka 11, berarti hanya data Kimora saja yang akan tercetak dengan jumlah salinan atau rangkap 2. Kita juga bisa mengetikkan rangkap misalnya 100, kemudian klik tombol cetak. Nanti akan kita bahas. Sebelumnya karena ini belum terdapat menu, kita tambahkan dulu menu di sini. Sebelum sheet 1 tambah. Nah, ini ada sheet 4. Kita arahkan ke sini. Sheet 4, klik kanan. Kemudian rename. Lalu ganti namanya dengan menu. Di dalam sheet menu kita kasih warna, kita seleksi, klik kiri tahan, kita seleksi sampai sini misalnya, nanti juga bisa dirubah ya.
kemudian kita kasih warna, misalnya ini. Kemudian kita masukkan shape, di klik menu insert, kemudian di illustration, lalu di shape. Contohnya ini. Ya, kita sudah gambar. Kalian bisa rubah warnanya di menu format, kemudian di bawahnya warnanya kalian bisa pilih di sini, atau bisa diganti warnanya di shape fill, kemudian garisnya juga di shape outline, kemudian bisa dikasih efek 3 dimensi atau shading di sini, shape effect. Kemudian bisa diganti hurufnya, text fill-nya, kemudian text outline, kemudian text effect-nya. Kita kasih nama dulu di sini. Edit text, klik kanan, edit text, kemudian di sini Ctrl E, kapital. Kita kasih kode kapital ya, caps lock, SKU. Kemudian di blok, Ctrl Shift titik. Ya, SKU, atau kita kasih jarak. Nanti di sini kita sambungkan dengan sheet SKU. Belum kita kasih judul karena masih banyak. Klik kanan. Klik kanan. Kemudian di sini ada link, atau kalau yang di versi Office sebelumnya itu insert hyperlink atau hyperlink. Link muncul seperti ini. Pilih place in this document. Arahkan linknya atau sambungannya ke SKU. Kemudian klik OK. Jadi begitu kita klik SKU di sini, maka dia akan pindah ke surat keterangan usaha atau SKU sini. Kemudian untuk kita biarkan saja seperti ini dan masih panjang lanjutannya. Kita kasih warna, klik kanan, kemudian tab color. Contohnya saya kasih warna merah. Jadi kalau sini sheet 1 maka warnanya merah. Kemudian sheet maaf. Di sheet 1 kita rename menjadi profil. Sama halnya dengan yang tadi, kita rubah lagi. Klik kanan, warnanya di tab color, kita ganti warnanya menjadi ini. Kemudian sheet 2, klik kanan, tab color dulu boleh, kita kasih warna, klik kanan, rename, kita ganti data PDD atau data penduduk. Kemudian sheet 3 kita ganti data administrasi atau surat keluar, rename surat keluar. Surat keluar kita kasih tab colornya, contohnya. Kemudian SKU nya sudah ada nama, surat keterangan usaha, klik kanan, tab colornya, terserah kalian mau ngasih warna apa. Jadi di sini sudah tertata warnanya. Kembali ke menu, ketika kita klik SKU maka dia akan ke sheet surat keterangan usaha. Otomatis kita harus ada menu tambahannya. Nah, sebelumnya kita harus ada menu untuk ada tombol untuk kembali ke menu. Sebelumnya kita hapus dulu ini, klik ini, kemudian clear format atau clear all supaya hilang semua. Clear all di menu home ya, kemudian clear all, lalu klik kanan di spin buttonnya, cut, kemudian klik kanan spin buttonnya, cut, sama juga di combo boxnya, cut, combo box, cut. Sedangkan untuk tombol setup itu kita harus ke menu developer, kemudian klik design mode, klik, kemudian kita delete. Di sini juga klik kanan, di cut, udah.
kita kembali ke awal. Kita tambahkan tombol back ya, menggunakan save. Kembalinya di mana ya? Kita coba aja di sini. Kecil aja. Kita edit text, klik kanan, edit text, kemudian ketikkan back. Sama halnya dengan yang tadi dibuat di menu, klik kanan di menu back, kemudian link, arahkan ke place in this document, kemudian pilih menu sebagai linknya, klik tempat kosong, kemudian klik back, maka dia akan kembali ke menu. Begitu juga SKU, dia akan ke surat keterangan usaha. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ke maaf, ini back ini, klik kanan, editing. Ini seharusnya kembalinya bukan ke menu, tapi kembalinya ke surat keluar. Nah, ketika dipencet back, dia akan ke surat keluar. Sekarang perhatikan surat keluarnya. Kemungkinan data surat keluar ini akan di print, maka jangan menambahkan tombol di dalam area yang akan di print. Sekarang kita pilih dulu area yang akan di print, klik kiri tahan, tarik, kemudian ke keperluan, tekan Ctrl Shift ke bawah, atau segini dulu ya, print areanya. Maaf, itu Ctrl Shift panah ke bawah, maka dia akan ke akhir baris yang ada paling bawah. Ctrl Shift panah ke bawah, kemudian ke page layout, tentukan print areanya, klik print area, set print area, kemudian di size ukuran kertasnya kita ganti F4 maksudnya, kemudian orientationnya kita ganti dengan landscape. Sekarang kita tekan Ctrl P, show print previewnya, klik, maka akan tampil seperti ini. Ini berikut cara ngeprint supaya tidak terpotong ya. Di sini terlihat bahwa hanya sampai jenis kelamin. Arahkan ke margin, ini show margin. Kita kecilkan margin sebelah kanannya, klik kiri tahan. Kita juga kecilkan margin sebelah kirinya, kemudian margin atasnya secukupnya, margin bawahnya juga klik kiri tahan. Kemudian kalau masih tidak cukup di satu lembar, pilih ke scaling. Di sini ada tulisan no scaling. Pilih no scalingnya, kemudian pilih fit all column on one page. Artinya supaya semua kolom itu cukup di satu halaman. Di bawahnya ada pilihan fit all row on one page. Artinya supaya semua baris cukup di dalam satu halaman. Kalau mau semuanya cukup di dalam satu halaman, kalian pilih fit sheet on one page. Sekarang kita pilih fit all column on one page. Ya, sekarang itu sudah sampai ini, dan di sini juga keterangannya halaman 1 dari 1, artinya yang ke print hanya 1 lembar. Oke, itu untuk cara supaya halaman kita tidak terpotong karena terlalu panjangnya, tidak cukup di satu halaman lembar kerja yang kita pilih kertasnya. Kemudian klik back. Sudah. Sekarang kita sudah tahu batas di printnya. Untuk memudahkan tampilannya, arahkan ke view. Di sini pilih page break ya. Page break. Nah, ini yang terprint saja.
areanya. Jadi kita bisa meletakkan tombol menunya